Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hardianti Harahap dengan NIM 23016045. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Doktoranda Ermawati Arif, MPD. Materi pertama yaitu pengertian wawancara. Secara etimologi, wawancara berasal dari kata wawa yang berarti tanya dan caraka yang berarti jalan atau langkah. Menurut KBBI, wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang baik itu pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan ataupun pendapatnya mengenai suatu hal. Oleh karena itu, secara umum, wawancara adalah percakapan yang berisi tanya jawab antara dua orang atau lebih yang terdiri dari pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk mendapatkan data-data berupa informasi. Materi kedua adalah jenis-jenis wawancara. Yang pertama adalah jenis wawancara secara umum. Jenis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama yang sudah disusun sebelumnya, di mana pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat diubah. Yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini tidak menggunakan pertanyaan yang sama, di mana pertanyaan ini dapat diubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi oleh narasumber. Yang ketiga, wawancara semi terstruktur. Wawancara ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, di mana pertanyaan-pertanyaan ini dapat diubah sesuai dengan kondisi dan situasi narasumbernya. Yang kedua adalah jenis wawancara berdasarkan pelaksanaannya. Jenis wawancara ini lebih kepada jenis wawancara yang dilakukan dalam proses rekrutmen karyawan di suatu perusahaan ataupun suatu instansi. Jenis dari wawancara ini yang pertama adalah wawancara panel. Wawancara panel adalah wawancara yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memperoleh informasi ataupun pandangan yang lebih luas untuk mengevaluasi calon karyawan dari berbagai sudut pandang. Yang kedua adalah wawancara individual. Wawancara individual ini adalah wawancara yang dilakukan oleh hanya satu orang saja, yaitu HRD atau supervisor, di mana wawancara ini dilakukan untuk mengevaluasi kecocokan calon karyawan dengan posisi yang dilamarnya. Yang ketiga adalah wawancara telepon. Wawancara telepon adalah wawancara yang dilakukan melalui telepon yang dilakukan untuk memperoleh informasi calon karyawan yang berada di luar kota ataupun di luar negara. Yang terakhir adalah wawancara video. Wawancara video adalah wawancara yang dilakukan melalui video call, yaitu berupa Skype ataupun Zoom, yang bertujuan untuk memperoleh informasi calon karyawan yang melamar pekerjaan di perusahaan atau instansi yang berada di luar kota ataupun luar negara. Materi ketiga adalah jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mendorong jawaban secara mendetail mengenai wawasan, pengalaman, dan pengetahuan narasumber. Contoh pertanyaannya yaitu, dapatkah Anda memberikan penjelasan mengenai pengalaman Anda yang berkaitan dengan potensi diri Anda dan juga mengenai skill Anda? Yang kedua adalah pertanyaan perilaku. Pertanyaan perilaku berguna untuk memprediksi perilaku narasumber di masa depan. Contoh pertanyaannya adalah, dalam berbagai situasi yang sangat kacau balau dalam sebuah perusahaan, bagaimanakah Anda memprioritaskan tugas-tugas Anda? Yang ketiga adalah pertanyaan situasional. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara narasumber menghadapi sebuah situasi. Contoh pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda menghadapi dan mengambil sebuah keputusan terhadap sebuah masalah yang sulit di tempat kerja?
Pertanyaan keempat adalah pertanyaan spesifik pekerjaan. Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai keterampilan dan pengetahuan narasumber apakah sesuai dengan jabatan yang ditujunya. Pertanyaannya seperti, apakah tugas-tugas utama Anda sebagai General Manager Keuangan di perusahaan ini jika Anda terpilih sebagai salah satu karyawannya? Adalah pertanyaan kesesuaian budaya. Pertanyaan ini bertujuan untuk menentukan apakah gaya kerja kandidat sesuai dengan budaya perusahaan. Contohnya adalah, lingkungan kerja seperti apa yang membuat Anda berkembang? Yang keenam adalah pertanyaan motivasi. Pertanyaan motivasi adalah pertanyaan yang menuntut jawaban berupa tujuan dan aspirasi karir kandidat. Contohnya adalah, apa yang memotivasi Anda untuk unggul dalam pekerjaan Anda? Selanjutnya adalah pertanyaan pengetahuan perusahaan. Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai apakah kandidat mengetahui visi misi, nilai, dan industri organisasi perusahaan. Contohnya adalah, apakah yang menurut Anda paling menarik dari perusahaan kami? Terakhir adalah pertanyaan kerjasama tim. Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai apakah kandidat mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Contohnya adalah, apakah yang akan Anda lakukan jika mendapati di tim Anda memiliki pendapat ataupun ide yang berbeda? Yang keempat adalah lembaran bimbingan wawancara. Lembaran sistematis ini berfungsi untuk menilai kandidat apakah sesuai dengan jabatan yang ditujunya, sehingga memungkinkan untuk HR mengukur keterampilan, pengetahuan, wawasan, dan kesesuaian kandidat dengan organisasi dengan persyaratan perusahaan. Ini adalah contoh lembaran bimbingan wawancara. Materi terakhir adalah praktik wawancara. Berikut merupakan tahapan yang perlu dilakukan dalam wawancara. Yang pertama adalah menentukan jenis pelaksanaan wawancara yang akan digunakan. Yang kedua, menyusun pertanyaan dengan baik sehingga pelaksanaan wawancara berlangsung efisien. Yang ketiga adalah melakukan latihan atau simulasi terlebih dahulu. Yang keempat, mempergunakan sarana dengan sebaik mungkin sehingga pelaksanaan wawancara dapat berlangsung secara efisien. Dan yang terakhir adalah mengatur waktu pelaksanaan dengan baik sehingga pelaksanaan ataupun jalannya wawancara berlangsung dengan efektif. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to